Assalamualaikum, bertemu kembali di pertemuan ketiga ya, mata kuliah Arsitektur SITI Perusahaan. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mix ya, pertemuan 1 dan pertemuan 2-nya. Jadi hari ini kita akan lanjut ke pertemuan ketiga yang akan membahas terkait tentang pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi apa itu pengembangan, terus metode apa yang digunakan untuk pengembangan, contohnya dan studi kasusnya apa, kita akan bahas di pertemuan pada kali ini. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu terkait tentang apa sih sebenarnya pengertian atau definisi dari pengembangan SITI ya. Jadi ini merupakan proses untuk merancang, membangun, lalu menguji yang mana nanti akan diimplementasikan supaya bisa memenuhi solusi teknologi untuk mendukung kebutuhan bisnis ya. Jadi untuk di era yang sekarang itu kan era digital ya, biasanya teknologi itu bukan sekedar alat bantu, tapi juga bagian penting untuk strategi bisnis ya. Jadi bagaimana caranya si teknologi ini bisa mendukung bisnis kita ya? Jawabannya adalah dengan cara menerapkan pengembangan SITI tadi ya. Jadi tujuan utamanya itu untuk yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional ya. Jadi contohnya misalnya kalau kita ke toko retail terus beralih dari pencatatan manual ke aplikasi kasir ya, kalau biasanya kita ke toko. Nah, yang otomatis untuk menghitung stok barang misalnya. Nah, itu merupakan contoh dari meningkatkan efisiensi ya, dari efektivitas operasional. Terus yang kedua mendukung pengambilan keputusan. Jadi maksudnya di sini contohnya misalnya seorang manajer itu bisa melihat dashboard laporan penjualan harian yang secara real time untuk disampaikan datanya, dan dari data ini nanti bisa menentukan strategi promosi bisnisnya. Terus ada menyesuaikan teknologi dengan strategi bisnis. Jadi maksudnya contohnya itu ada restoran yang mungkin sekarang mulai menerima pemesanan online ya lewat aplikasi marketplace ya, yang mana dengan menerapkan teknologi ini si restoran itu bisa menjangkau pelanggan itu lebih luas. Jadi kenapa ini penting ya? Kenapa pengembangan SIT ini penting? Karena tanpa pengembangan ini bisnis itu bisa tertinggal, jadi nggak update. Terus rawan lelet atau lambat dalam mengambilkan keputusan dan tidak bisa bersaing dengan kompetitornya atau bersaing di pasar yang serba menggunakan teknologi ya. Jadi pengembangan ST ini bukan sekedar urusan teknis aja sebenarnya. Jadi ini tentang bagaimana teknologi bisa benar-benar selaras ya dengan tujuan dan strategi bisnis yang kita kembangkan seperti itu. Lanjut ya, pernah dengar dengan istilah SDLC ya? Mungkin ini umum kalian dengarkan, atau SDLC ini merupakan kepanjangan dari Software Development Life Cycle, yang mana ini adalah langkah-langkah terstruktur untuk membangun sistem informasi. Ya, ini juga termasuk untuk pengembangan ya. Yang mana ini ada beberapa tahapannya, kalian bisa lihat di gambar itu ada 6 tahapan. Yang pertama ada planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada design, yang keempat ada implementation, yang kelima ada testing and integration, yang terakhir itu ada maintenance ya. Jadi pemeliharaan terkait sistem informasi yang sudah dibangun. Kita akan bahas satu-satu terkait tentang tahapan dari SDLC ini. Yang pertama itu ada planning ya. Ini merupakan tahapan dari perencanaan. Jadi ini merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem yang mana semua rencana dasar itu disusun sebelum sistemnya dibangun. Jadi apa aja yang dilakukan di tahapan ini, itu yang pertama misalnya menentukan tujuan proyek ya. Terus kita harus duduk bersama terus netapin tujuannya, sebenarnya kita ini mau membangun apa. Misalnya kita butuh aplikasi pemesanan online untuk meningkatkan layanan pelanggan, yaitu salah satu termasuk dari penentuan untuk tujuan proyeknya untuk apa misalnya. Terus mengidentifikasi kebutuhan awal dan ruang lingkup proyek. Misalnya kita bisa bikin mungkin dalam diagram sederhana ya yang menunjukkan sistem pemesanan, pembayaran atau notifikasi pelanggan ya dari tujuan si proyek tadi di awal.
Ya, lanjut ada estimasi biaya, waktu, dan sumber daya. Mungkin kita bisa bahas di tahapan ini untuk timeline projectnya seperti apa, anggaran pengeluarannya seperti apa, daftar tim pengembang yang dibutuhkan atau stakeholdernya itu siapa aja yang dibutuhin ya, jangan sampai lebih karena nanti biayanya jadi membengkak ya. Terus juga ada penyusunan rencana kerja dan penjadwalannya. Jadi schedule-nya mungkin bisa ditampilkan secara visual menggunakan Gantt chart atau kalender proyek ya, yang mana nanti di dalamnya terstruktur ya atau terschedule, ada fase-fase seperti desainnya, codingnya, terus pengujiannya tuh kapan, secara terstruktur ya. Kenapa tahap ini penting? Karena kalau salah rencana dari awal, sistem yang dibangun itu bisa gagal atau mangkrak di tengah jalan. Jadi tahap seperti ini merupakan sebenarnya pondasi ya dari seluruh proyek pengembangan. Setelah perencanaan selesai, tahap awal tadi ya planning, masuk ke tahap yang kedua itu ada analisis. Ya, jadi ini merupakan tahap untuk mengumpulkan dan memahami kebutuhan sistem ya secara spesifik dan detail dari pengguna dan stakeholder. Jadi supaya sistem yang dibangun itu benar dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Jadi jangan bikin sesuatu atau proyek yang mana itu tidak memecahkan solusi yang dari awal yang ingin dipecahkan ya. Jadi sebenarnya tahapan ini ngapain aja? Itu yang pertama mengumpulkan kebutuhan sistem dari pengguna dan stakeholder ya. Jadi tahapan ini kita bisa wawancara dengan pengguna, kasir toko misalnya ya, untuk menjelaskan masalah transaksi yang lambat mungkin. Terus bisa juga menggunakan kuesioner ya atau diskusi kelompok ya, terserah, bebas ya, tergantung proyeknya dan PM-nya merekomendasikan seperti apa. Terus menganalisis proses bisnis dan masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya kita bisa pakai diagram alur ya, proses bisnis sebelum ada sistem itu terlihat mungkin banyak proses manual yang mana ini bikin transaksinya menjadi lambat. Mungkin dengan sistem baru kita bisa lebih cepat prosesnya dan minim kesalahan. Nah, jadi ini merupakan salah satu analisis ya masalah yang ingin diselesaikan. Terus selanjutnya menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional. Jadi misalnya kita mengumpulkan ya dokumen kebutuhan sistem, misalnya kalau untuk fungsionalnya mungkin sistemnya harus bisa mencetak stroke secara otomatis misalnya maunya. Terus kalau untuk bagian non fungsionalnya mungkin sistem harus bisa diakses dalam 3 detik ya, dan tersedia 24/7 ya, jadi setiap detik ya bisa diakses. Nah, kenapa ini penting ya? Karena kalau kita salah paham soal kebutuhan pengguna, sistem yang dibangun itu bisa jadi tidak bagus dan tidak berguna. Ya, jadi kita harus pastiin dulu kita bangun sistemnya itu yang tepat sasaran, ya. Lanjut yang tahapan ketiga itu ada desain atau perancangan. Untuk tahapannya kita ngapain aja? Yang pertama itu mendesain struktur sistem dan arsitektur perangkat lunak. Jadi kita bikin skema arsitektur sistemnya ya, misalnya sistemnya terdiri dari front end atau web atau app ya. Terus back endnya ada server dan ada database ya. Jadi struktur ini tuh penting supaya sistem bisa berjalan stabil, aman, dan mudah untuk di-maintenance ke depannya. Lanjut ada desain database antar muka pengguna atau UI ya, user interface, dan diagram alur sistem. Jadi kita bikin database-nya, kita desain database-nya, misalnya ada data pelanggan, jadi masukin ke table pelanggan ya kalau untuk di database. Terus kita bikin table transaksi dan table produknya ya, itu yang paling penting. Terus UI-nya untuk antar mukanya mungkin kita bisa posisikan tampilan halaman login dan halaman dashboard penggunanya maunya seperti apa desainnya, kita bikin mockupnya gitu ya, kita bikin UX-nya juga biar bisa langsung berinteraksi ya antar halaman. Terus kita bikin diagram alur sistemnya, mulai dari flow diagram, dari login, input data, cetak laporan itu seperti apa, terus ranahnya nanti menggunakan database apa, dan lain-lain. Itu untuk contohnya. Ya, lanjut di tahap desain atau perancangan itu kita juga ngapain di sini? Juga kita bisa melakukan persiapan blueprint teknis untuk pengembangan. Jadi kita bikin dokumen teknis ya, yang mana isinya itu adalah detail struktur table, terus
API-nya mungkin, logika prosesnya, dan panduan untuk ngodingnya gitu ya. Jadi blueprint ini seperti denah bangunan ya, yang mana dia itu jadi pedoman untuk developer saat mulai mengoding ya. Jadi tanpa desain yang matang itu proses ngodingnya bakalan jadi berantakan, yang mana padahal tahapan ini lumayan penting ya untuk mastiin semua pihak itu punya gambaran jelas tentang sistem yang akan kita bangun secara bersama-sama ini gitu. Kita lanjutkan, setelah itu ada proses implementation ya, yang mana setelah desain sistem siap itu waktunya masuk ke tahapan yang paling teknis sebenarnya, itu tahapan implementasi ini. Jadi disinilah semua sistem akan mulai dibangun dalam bentuk nyatanya, the realnya. Jadi ini merupakan tahapan di mana developer ini nanti bakalan ngoding dan bangun sistemnya berdasarkan desain yang sudah disetujui sebelumnya di tahapan sebelumnya. Jadi kegiatannya apa aja itu bisa, yang pertama ngoding ya, atau pemrograman berdasarkan desain sistem. Jadi maksudnya adalah mungkin nanti di tahapan ini ya, programmer itu sudah saatnya untuk menulis kode ya, bisa terserah mau pakai IDE apa, mungkin pakai VS Code atau segala macam tuh contohnya, yang dimana di layar tuh terlihat filenya yang back end dan front end-nya seperti apa ya. Jadi coding dilakukan berdasarkan blueprint-nya tadi ya, yang mana udah disusun pada tahap perancangan. Terus di tahapan ini juga bisa mengembangkan modul, fitur, dan integrasi sistem. Jadi kita bikin modul login penggunanya, terus fitur pencarian produknya seperti apa, terus integrasi ke payment gateway-nya atau sistem notifikasinya seperti apa, contohnya seperti itu ya. Jadi setiap bagian sistemnya itu dibangun menjadi modul-modul kecil yang kemudian itu saling terintegrasi. Terus tahapannya juga ada kolaborasi antar tim pengembang untuk menghasilkan versi awal aplikasi. Jadi maksudnya adalah tim pengembangnya itu melakukan stand-up meeting atau kolaborasi ya, mungkin bisa lewat Git ya kalau sekarang version control. Terus kolaborasi erat antar programmer, UI designer, dan QA engineer itu sangat penting di tahap ini. Karena tahap ini merupakan tahap ide atau rencana yang sudah disusun dari sebelumnya itu akan diimplementasikan menjadi nyata. Jadi kalau tidak berjalan secara lancar ya, mungkin akan membuat pembengkakan di bagian keuangan ya, seperti itu. Jadi sangat urgent sebenarnya ya untuk di tahapan ini ya, karena ini pondasi dari sistem yang akan diuji dan digunakan nanti oleh orang-orang ya atau end usernya. Seperti itu. Lanjut, setelah sistemnya selesai dibangun nantinya di tahapan sebelumnya ada tahapan lanjutan ya. Yang kelima itu tahapan testing and integration. Jadi ini merupakan tahapan yang mana proses menguji sistem tadi ya, apakah bekerja sesuai dengan desain dan kebutuhan yang sebelumnya sudah direncanakan ya. Sedangkan integration ini itu untuk mastiin semua bagian sistem tuh bisa berfungsi secara bersama-sama secara utuh ya gitu. Dan yang akan dilakukan di tahap ini itu yang pertama pengujian unit integrasi sistem dan user acceptance test atau UAT ya. Jadi itu apa? Nah, jadi ini merupakan contoh dari untuk testing ya, pengujian unit ya, yang mana yang unit test itu untuk menguji fungsi kecil seperti misalnya tombol login apakah berfungsi apa tidak. Terus kalau untuk di integration testnya mungkin untuk menguji alur login ya hingga transaksi berakhir. Jadi bagaimana alur loginnya setelah login, memasukkan password, username, nanti akan dibawa ke halaman mana atau segala macam, selanjutnya seperti apa akan dites di bagian sini. Terus yang terakhir itu ada UAT ya. Jadi ini merupakan tahapan uji coba yang mana pengguna ini nanti akan mencoba sistem dan memberikan feedbacknya bagaimana. Nanti kita akan telusuri dan akan simak kembali feedback dari si pengguna ya sebelum nanti akan dideploy aplikasinya. Terus yang kedua, memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Ya, jadi pengguna nanti kan mencoba sistem ya, terus memberikan feedback seperti komentar atau segala macam. Mungkin salah satu feedback positifnya yang akan membangun semangat developer, contohnya proses checkout sudah sesuai harapan. Nah, berarti sudah
benar, tidak ada lagi yang perlu direvisi di situ. Mungkin kalau mau revisi juga di bagian desain UI-nya aja kali ya, untuk fungsionalnya sudah bagus berarti kalau kita melihat dari feedback pengguna. Terus selanjutnya ada perbaikan bug dan pengujian ulang. Jadi developer nanti di tahapan ini akan memperbaiki error yang ada. Terus sudah diperbaiki dan akan diuji ulang sampai bug dan error tadi tidak terlihat ya. Tanpa pengujian yang matang, biasanya resiko sistem error itu sangat besar ya resikonya. Jadi tahapan ini sebenarnya yang menjamin sistem itu siap dideploy apa tidak. Seperti itu. Lanjut, yang terakhir ada tahapan maintenance. Jadi ini tahapan pemeliharaan. Jadi bahkan setelah sistemnya sudah dideploy atau sudah diimplementasikan, itu bukan berarti tugas kita sebagai stakeholdernya itu sudah selesai. Justru ini adalah tahap yang sangat penting ya, supaya sistemnya itu bisa dipakai sesuai era sekarang, maksudnya tetap relevan lah di zaman sekarang yang udah update ya. Itu adalah tahapan maintenance. Jadi maintenance ini adalah proses menjaga dan meningkatkan sistem setelah digunakan oleh pengguna. Jadi apa yang kita lakukan sebagai stakeholder di tahapan ini? Contohnya misalnya monitoring sistem pasca implementasi. Ya, jadi kita tetap monitoring lah gitu sih aplikasi yang kita bangun tadi, menggunakan dashboard monitoring ya, yang mana itu menunjukkan performa sistemnya, misalnya kecepatannya, uptime-nya, terus jumlah pengguna yang mengakses sistem tersebut ya, seperti itu. Terus yang kedua, perbaikan bug atau error yang muncul setelah digunakan. Jadi developer itu nantinya mungkin akan menerima laporan error dari pengguna, terus dia harus tetap memperbaiki ya error tersebut dan diupdate untuk diperbaiki berikutnya. Ya, yang ketiga ada update dan peningkatan fitur sesuai kebutuhan baru. Jadi karena kalau kita bikin aplikasi ya yang tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang tuh biasanya pengguna tidak mau menggunakan gitu ya. Jadi dengan peningkatan fitur dan update itu biasanya bisa dari feedback pengguna ya, kita ngambilnya untuk menambahkan kebutuhan baru tersebut. Contohnya misalnya lagi populer kalau kemarin dark mode atau filter pencarian. Nah, di aplikasi kita kalau sebelumnya belum ada, kita harus relevankan dengan perkembangan zaman sekarang. Mungkin kita mau adain update atau peningkatan fitur itu ya. Nah, itu kan menggunakan biaya tambahan atau stakeholder yang bekerja tambahan jadinya ya. Jadi kita harus tetap sesuaikan apakah update dan peningkatan fiturnya ini itu berdasarkan feedback pengguna atau tidak, berdasarkan request pengguna yang telah menggunakan sistem kita atau tidak. Jadi teknologi dan kebutuhan bisnis kan bisa berubah-berubah ya. Jadi dengan pemeliharaan yang baik, dengan sistem yang terus relevan, dan kita bisa mengoptimalkan supaya sistem kita ini tetap digunakan dan tetap bisa berjalan seperti itu. Nah, itu tadi merupakan 6 tahapan ya dalam SDLC, yang mana dari perencanaan sampai pemeliharaan. Jadi setiap tahap itu punya peran penting untuk memastikan sistemnya itu benar-benar efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lanjut di metode pengembangan ya, metode pengembangan yang ada di dalam pengembangan SITI. Ya, setelah kita tahu tahapan dari pengembangan sistem apa saja, sekarang saatnya kita tahu terkait metodenya. Jadi dalam pengembangan sistem tuh ada metodenya, yang mana metodenya ini adalah pendekatan atau strategi yang digunakan untuk membangun sistemnya secara sistematis ya. Jadi dari awal sampai akhir. Jadi di sini ada beberapa list ya untuk metode yang paling sering digunakan, dari yang tradisional sampai yang modern, sampai yang zaman sekarang. Hanya ada beberapa metode aja yang mungkin akan saya jelaskan secara teori ya, atau pengenalan aja, nggak secara detail, karena mungkin ini bisa menjadi panduan kalian ya, atau membuka wawasan kalian ya, mungkin metode mana yang nanti bisa kalian gunakan untuk kalian skripsi ke depannya ya.
Untuk yang pertama itu adalah metode waterfall. Jadi ini adalah metode tradisional yang paling populer ya. Waterfall ini adalah metode yang berurutan ya, makanya namanya waterfall. Jadi maksudnya adalah gambarannya seperti air terjun yang mana dari atas turun ke bawah, yang mana nggak bisa dari tengah ke bawah atau dari bawah ke atas bahkan untuk alur metodenya. Jadi dia tahapannya harus selesai dulu, tahapan dari awalnya baru bisa masuk ke tahap berikutnya ya. Dari planning, analisis, desain, implementation, testing, dan maintenance itu harus satu-satu. Misalnya dari planning, kalau planningnya udah selesai beralih ke analisis. Kalau analisisnya udah selesai lanjut ke desain. Nggak bisa kalau analisis sama desain jalan bersamaan, tuh tidak bisa untuk di metode yang satu ini ya. Waterfall merupakan salah satu sistem yang memiliki standar tinggi ya, misalnya digunakan untuk di sistem perbankan ya yang kompleks dan rumit, apalagi mengatur terkait tentang keuangan. Terus aplikasi dengan spesifikasi tetap ya, jadi ini cocok untuk aplikasi dengan spesifikasi tetap dan tidak berubah-berubah, contohnya aplikasi pelaporan keuangan, makanya dia cocoknya tadi di sistem perbankan juga dari awal. Terus pengembangan perangkat keras atau proyek yang membutuhkan integrasi hardware atau software. Jadi waterfall cocok digunakan untuk 3 komponen yang termasuk sekiranya terkait dengan 3 poin tadi ya. Lanjut ada metode RAD atau Rapid Application Development. Ya, jadi ini adalah pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kecepatan pengembangan melalui prototipe iteratif, feedback langsung dari pengguna, dan fleksibilitas untuk penyesuaian kebutuhan. Jadi biasanya metode RAD ini cocok digunakan untuk kebutuhan yang sering berubah-ubah. Jadi ya ada update terus-menerus ya gitu. Ketersediaan pengguna untuk feedback cepat. Jadi memungkinkan yang mana datanya itu dari feedback pengguna. Terus tim dengan keahlian tinggi, pengembangan prototipe cepat, dan fokus pada pengalaman UX ya, bagaimana interaksi pengguna dengan halaman. Untuk tahapannya ada di gambar. Yang pertama requirement planning ya, jadi apa saja spesifikasi kebutuhan yang dibutuhkan. Lanjut di sini kalian bisa lihat lingkaran kuning yang mana ini user design. Jadi desain tahapan untuk desain usernya itu seperti apa, tapi di sini ada lingkaran yang mana bolak-balik ya dari prototype, testing, revamp, prototype, testing, revamp. Begitu terus sampai kebutuhannya itu nanti sudah diterapkan, karena kebutuhannya tadi kan cocok untuk kebutuhan yang sering berubah-berubah ya. Jadi perubahannya di sinilah yang akan dirombak. Kalau sudah menerapkan perubahan tadi, langsung construction dan cut over. Oke. Untuk metode pengembangan SITI saya nggak akan paparin lebih jelas ya, karena memang fokusnya bukan di sini. Kita fokusnya nanti ke pengembangan dan contohnya, studi kasusnya, supaya kalian mengerti sebenarnya ini tuh diterapkan di mana. Untuk itulah kita pelajari ini pentingnya tuh di mana, kalian temukan di kehidupan kalian sehari-hari seperti itu ya. Nah, untuk metodenya akan saya kenalkan saja terlebih dahulu. Kita lanjut, tadi ada waterfall sama RAD ya. Kita lanjutkan lagi ke metode berikutnya, ada metode Agile. Jadi Agile ini adalah pendekatan atau metodologi pengembangan perangkat lunak yang sifatnya iteratif, inkremental, terus fokusnya pada kolaborasi tim ya, fleksibel untuk merespon perubahan, dan pengiriman nilai secara cepat kepada pengguna. Agile bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk dengan melibatkan pengguna dan atau stakeholder selama proses pengembangan. Jadi biasanya metode Agile ini cocok untuk pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile contohnya. Terus cocok juga untuk proyek startup ya, yang mana membutuhkan MVP, minimum viable product. Cocok juga diterapkan untuk sistem yang mana sering melakukan perbaikan atau pengembangan berkelanjutan pada sistem yang sudah ada. Terus cocok untuk proyek yang melibatkan integrasi dengan teknologi baru atau yang belum teruji ya. Jadi sebenarnya Agile ini paling efektif untuk proyek yang collab ya sebenarnya. Jadi kalian bisa bikin ini bersama-sama. Kita bisa lihat gambar
yang mana ini merupakan tahapan dari pengembangan menggunakan metode agile. Ya, kalian bisa cek dari startnya itu ada di samping sebelah kanan ya, yang mana itu didesain. Tapi sebenarnya sebelum kita menggunakan metode ini, ada baiknya kita brainstorm dulu ya. Jadi sebagai opsional aja. Brainstorm itu ngapain? Itu kita menentukan requirement analisisnya itu apa saja, baru start untuk menggunakan atau implementasikan menggunakan metode agile, yang mana setelah itu kita desain dan development, lalu nanti akan dicek oleh QA apakah approve apa tidak untuk deployment, dan nanti untuk deploymentnya ada beberapa stakeholder yang akan bergabung ya sebelum itu di approve, baru nanti akan di deploy untuk digunakan oleh klien-klien yang ada ya. Lanjut lagi nanti setiap ada perubahan, ulang lagi dari bawah, dari brainstorm, design, development, terus QA approve ya, habis itu baru deploy. Seperti itu terus menerus ya, karena kan setiap sistem biasanya mengikuti perkembangan zaman ya, yang mana ada aja gebrakannya atau perbaruannya. Jadi tetap ada maintenance-nya sebenarnya, walaupun nggak disebutkan atau tidak digambarkan di visual gambar tersebut ya. Lanjut ada metode Scrum. Jadi Scrum adalah kerangka kerja atau framework yang termasuk dari bagian Agile juga sebenarnya, yang mana digunakan untuk mengelola proyek secara iteratif dan incremental dengan fokus pada kolaborasi tim. Ya, jadi sebenarnya semua metode sama aja ya, intinya untuk apa? Cuman biasanya tahapannya aja yang beda-beda. Jadi tergantung kita menggunakan metode itu berdasarkan apa? Berdasarkan mungkin jangka waktunya. Misalnya aplikasi kita ini jangka waktunya harus diselesaikan seberapa lama atau seberapa cepat, terus datanya seberapa banyak, terus siapa saja yang akan terkait, stakeholdernya siapa aja, dan seberapa besar nanti perubahan ketika sudah dideploy ya. Itu cara kita untuk menentukan bagaimana kita memilih metode yang sebenarnya cocok dengan sistem yang akan kita bangun ya. Oke, kita balik lagi ke metode Scrum-nya. Jadi biasanya metode Scrum-nya ini membagi proyek menjadi beberapa siklus pendek ya, yang cocok untuk proyek sprint biasanya, yang mana timnya bekerja untuk menghasilkan fitur atau produk yang dapat digunakan. Jadi biasanya bersama-sama ya. Jadi kalian bisa tahu kapan kita harus menggunakan Scrum itu ketika pertama kebutuhannya sering berubah, maksudnya terlalu banyak perubahan di requirement analisisnya, mungkin cocok menggunakan Scrum. Terus untuk proyek kompleks yang inovatif ya, terus untuk pengembangan bertahap dalam sprint, maksudnya mintanya dalam jangka waktu yang cepat gitu. Terus kolaborasi tim lintas fungsi, cocok juga untuk yang mana sistemnya fokus pada pengiriman cepat dan iteratif. Maksud pengirimannya adalah pengiriman informasi ya, pengiriman informasinya bahwa sistemnya udah sampai mana. Terus tim kecil atau mandiri cocok untuk menggunakan Scrum, yang mana stakeholdernya itu cuma sedikit. Dan yang terakhir, umpan balik berkelanjutan diperlukan. Untuk apa? Untuk maintenance ya, maintenance sistemnya. Contoh untuk penggunaan Scrum itu ada di pengembangan aplikasi mobile, biasanya pada menggunakan Scrum. Scrum juga termasuk dari metode tradisional ya, yang udah lama lah. Kalian bisa cek di skripsi kakak kelas kalian, pasti banyak banget yang menggunakan Scrum, Waterfall ya, karena itu memang metode yang paling hits lah istilahnya, yang paling umum yang digunakan untuk penelitian. Cocok juga untuk proyek SaaS atau software as a service. Terus ada pengembangan game juga ada yang menggunakan Scrum, transformasi digital perusahaan, dan pembuatan MVP, minimum viable product. Oke, kita lanjut ke metode seterusnya, ada metode extreme programming atau XP. Ini merupakan tahapan bagian dari Agile juga, yang fokusnya pada pengembangan perangkat lunak dengan praktek terbaik, yang ditekankan secara ekstrim untuk meningkatkan kualitas kode, kolaborasi tim, dan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan. Kalau dilihat pada gambar, XP ini agak easy ya sebenarnya, tahapannya cuman 4 sebenarnya, tapi tetap aja ya sebenarnya awal dari
menggunakan metode itu biasanya harus brainstorming dulu, harus cek dulu requirement analisisnya. Kalau di sini masuknya di planning ya, kalau di XP. Terus tetap ada desainnya, terus di codingnya. Kalian bisa lihat di sini ada panah refactoring, yang maksudnya adalah disinilah letak yang biasanya perubahan banyak terjadi ya di coding ya. Jadi kalau kalian menggunakan atau membangun sistem yang menggunakan coding yang mana itu membutuhkan perombakan yang sangat signifikan atau yang sangat kompleks di bagian codingnya saja, itu bisa menggunakan metode extreme programming ya atau XP ya. Setelah itu baru nanti di testing, kalau sudah di ACC lanjut ke deployment atau dirilis nanti softwarenya atau sistemnya ya. Jadi perubahan yang banyak terjadi tuh biasanya cuma di codingnya aja. Kalau sudah lewat dari itu biasanya sudah sulit untuk balik lagi. Nah, tergantung nih kita membangun sistem apa. Jadi pastikan sistem yang kita bangun itu menggunakan metode yang sesuai dengan apa yang kita bangun. Kita lanjut ke kapan kita akan menggunakan metode XP ini. Ya sebenarnya sama aja kalau yang masih turunan dari Agile ya. Jadi ketika kebutuhan sering berubah-berubah, cuman untuk kebutuhan sering berubah-berubahnya biasanya setiap metode itu beda di tahapannya aja. Kalau misalnya di XP kan untuk perubahan secara signifikannya di coding misalnya. Kalau untuk di metode apa yang tadi sebelumnya, untuk metode RAD misalnya perubahannya itu lebih ke desain mungkin ya, tergantung kita bikin aplikasinya itu mau mengedepankan apa atau fokusnya pada apa ya. Terus untuk proyek berbasis teknologi baru, fokus pada kualitas kode tinggi, keterlibatan aktif pengguna atau klien ya, stakeholdernya itu terlibat, tim kecil dengan kolaborasi tinggi, jadi timnya hanya kecil, stakeholdernya hanya beberapa, cocok menggunakan metode ini. Terus membutuhkan hasil cepat atau iterasi singkat. Yang terakhir, proyek kompleks yang bisa dipecah menjadi bagian kecil ya. Jadi misalnya stakeholdernya itu punya divisi yang mana punya bagian-bagian masing-masing, yang ketika ingin membangun sistem mereka bisa mengerjakan bagian mereka masing-masing tanpa menunggu bekerja sesuai dengan tahapan yang kayak kalau di waterfall ya, misalnya tahapan atasnya belum selesai, tahapan bawah stakeholdernya yang bertanggung jawab terkait tahapan itu dia tidak bisa membuat pekerjaannya, dia harus menunggu tahapan sebelumnya tadi selesai dulu baru dia bisa bikin pekerjaan kan. Tapi kalau menggunakan XP itu bisa secara bersamaan ya, semua divisi punya pekerjaan masing-masing dan bisa mengerjakan sekaligus ya, seperti itu. Lanjut ada metode prototyping ya. Jadi ini adalah metode untuk pengembangan sistem perangkat lunak yang fokusnya pada prototype ya. Jadi dia fokus pada menggambarkan fungsi antar mukanya atau UI-nya sistem secara visual dan interaktif sebelum sistemnya nanti dideploy ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk evaluasi ide, identifikasi kebutuhan, dan mendapatkan feedback dari pengguna atau si pemangku kepentingan yang terkait ya. Kapan kita menggunakan prototype? Yang pasti ketika requirement analisisnya belum jelas, itu boleh kita menggunakan metode ini. Terus biasanya metode ini fokus pada UI UX-nya ya, yang mana mungkin kalau kita membangun sistemnya ini yang fokusnya pada kecantikan UI-nya, kita bisa menggunakan metode ini. Untuk proyek dinamis atau inovatif, mendapatkan umpan balik cepat, terus mengurangi risiko kesalahan desain ya menggunakan metode ini. Terus proyek dengan iterasi cepat, peningkatan sistem yang ada. Jadi sistemnya itu bukan dibikin baru ya, biasanya yang sudah ada tapi mau diperbarui, cocok menggunakan prototyping karena tidak kompleks ya menggunakan metode ini ya. Untuk perubahan kecil yang mungkin hanya perubahan di UI-nya, mungkin kita nggak perlu bikin dari ulang, jadi kita menggunakan template yang ada, hanya diperbarui di bagian yang ingin dipercantik aja tadi UI-nya. Terus yang terakhir, keterlibatan aktif pengguna dalam pengujian. Jadi si pengguna yang akan menggunakan aplikasi ya, atau customer atau klien juga dilibatkan dalam pengembangan sistem menggunakan metode prototyping ini,
Mungkin contohnya bisa dari feedback aja sih kalau ke klien sama customer ya. Lanjut, ada metode DevOps. Jadi, ini adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan atau development dengan proses operasi atau operation, ya. Dari namanya juga singkatan dari development dan operation ya, DevOps ya. Biasanya ini sering diterapkan atau digunakan dalam pengembangan aplikasi yang basisnya cloud, yang mana pelayanan jasanya melalui digital atau sistem yang membutuhkan iterasi cepat dan skalabilitas tinggi. Jadi kapan menggunakan metode ini? Itu ketika proyek memerlukan pengembangan dan pengiriman berkelanjutan, itu untuk yang pertama. Yang paling utama itu biasanya untuk sistem yang berbasis infrastruktur cloud. Jadi datanya tuh disimpan di awan atau tidak ada fisiknya, seperti itu ya. Dan contoh untuk penggunaan DevOps itu mungkin ada di aplikasi berbasis cloud, terus e-commerce ya, platform e-commerce itu datanya semuanya di cloud ya. Aplikasi mobile dengan pembaruan rutin, misalnya m-banking atau segala macam, terus layanan streaming media, itu biasanya pembangunannya menggunakan metode DevOps. Yang terakhir ada proyek berbasis arsitektur microservice. Ya, untuk tahapan dari metodenya, ini kita bisa lihat ada dua lingkaran yang mana sebenarnya isinya atau jalannya, tahapannya itu sama, tapi terbagi menjadi development dan operation. Dari mana kita mulainya? Mulainya adalah dari plan, ya. Teman-teman bisa lihat kalau di gambar plan itu termasuk di dalam lingkaran operation dan development yang biru muda ya. Lanjut abis ke plan itu kita ke develop, abis itu build ya. Jadi implementasi sistemnya bisa pakai baris kode atau bisa pendesain. Abis itu di testing, yang mana selesai di testing akan di deploy. Setelah di deploy akan dioperasikan. Ya, dioperasikan apakah sesuai dengan requirement analisisnya di sebelumnya ya. Habis itu monitornya sama dengan maintenance ya. Jadi cek secara berkala apakah aplikasinya masih relevan digunakan di setiap harinya. Oke. Jadi, lanjut ke manajemen sumber daya TI ya. Ada dalam pengembangan metode ini ada manajemen sumber daya yang terkait ya, yang mana apa saja sumber daya manusia yang terkait dengan pengembangan SIT ini. Ada developer atau programmer, terus ada analisis sistem, terus ada administrator sistem, ada tim support ya atau helpdesk-nya, terus ada project manager ya, yang mana masing-masing mereka punya job desk-nya. Kalau untuk developer itu biasanya tanggung jawab tentang pembuatan aplikasinya ya, fokusnya pada coding, terus error, debug, sama integrasi sistem. Nah itu masalah dia tuh, bukan masalah ya, job desk-nya dia gitu ya. Terus kalau untuk si analisis sistem itu biasanya untuk identifikasi kebutuhan bisnis yang mana nantinya akan diterjemahkan ke dalam spesifikasi sistem. Dia juga merupakan jembatan antara kebutuhan pengguna dengan tim teknis. Lanjut ke administrator sistem dan jaringan ya. Jadi si admin ini yang akan menjaga ketersediaan, keamanan, dan performa infrastruktur TI, yang mana job desk-nya dia biasanya untuk monitoring, patching, dan manajemen akses. Oke. Lanjut ke tim support ya atau helpdesk. Bahkan ini di kampus kita juga ada. Nah, ini job desk-nya dia itu memberikan dukungan teknis untuk pengguna, yang mana juga menyelesaikan masalah perangkat lunak dan perangkat keras sehari-hari ketika digunakan. Yang terakhir ada PM, biasanya singkatannya ya, atau project manager, yang mana dia ini yang akan mengelola proyeknya nanti, yang mana di bawah dia itu nanti ada divisi-divisi lain ya, atau anak-anaknya yang di bawah, yang akan membantu dia untuk menyelesaikan job desk dia, yang mana job desk-nya itu adalah perencanaan, penganggaran, dan eksekusi proyek. Oke, lanjut ke infrastruktur dan perangkat keras. Jadi apa saja infrastruktur atau hardware yang dibutuhkan selama pengembangan SITI?
Yang pertama ada server dan data center, terus yang kedua ada jaringan dan komunikasi, yang ketiga ada perangkat end user, yang keempat ada cloud infrastruktur. Ya di sini juga udah dimasukin contohnya kalau untuk menyimpan data dan memproses data itu biasanya di server dan data center. Kalau untuk jaringan, masalah apapun terkait komunikasi jaringan secara internal dan eksternal itu ada di jaringan dan komunikasi, nanti yang akan ngurusin ya di bagian divisi sana. Terus untuk yang dibutuhkan si pengguna itu adalah perangkat, yang mana perangkatnya ini bisa komputer, bisa laptop, tablet, printer, atau perangkat lain yang mungkin digunakan oleh staff pada perusahaan atau pada bisnis ya. Terus yang terakhir ada cloud infrastruktur. Jadi ini layanan yang mendukung virtualisasi dan layanan berbasis pelanggan, dan yang paling umum sering digunakan itu adalah contohnya AWS seperti itu. Kita lanjut ke aset data dan informasi. Ada beberapa data yang sangat penting ya untuk dipilah atau dibedakan. Ada data operasional, data strategis, manajemen data, terus yang terakhir keamanan dan kepatuhannya juga harus tetap diperhatikan. Kalau untuk data operasional itu contohnya misalnya ada di data transaksi harian. Contoh penjualan, pelanggan, stok, dan lain-lain. Kalau untuk data strategis itu ada data analitik dan data business intelligence untuk mendukung keputusan jangka panjang ya. Jadi bagaimana cara data yang sudah ada divisualisasikan secara mudah dimengerti untuk stakeholder yang akan meneruskan keputusan ini nanti akan dibawa kemana ya. Keputusan maksudnya keputusan untuk perbaikan bisnis ya. Jadi decision yang diperlukan untuk pemanfaatan, kelancaran, dan pemeliharaan bisnis. Terus ada manajemen data. Manajemen data ya biasanya contohnya ada di database, data warehouse ya. Terus untuk keamanan dan kepatuhan ini juga tetap harus kita amankan ya, karena setiap sistem kan contohnya banyak yang diretas, digonta-ganti, data-data semua diambil, terus dijual, itu termasuk ilegal ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan proteksi data yang mumpuni ya, contohnya misalnya menggunakan enkripsi mungkin, atau backup data secara berkala ya supaya tidak hilang seperti itu. Dan ada juga kepatuhan, maksudnya adalah aturan atau SOP yang mungkin bisa kita gunakan untuk diterapkan di sistem kita nanti ya. Lanjut ada tata kelola IT atau IT governance. Jadi ada beberapa tata kelola TI ya. Jadi ini framework perusahaan yang bisa digunakan, dan kalau di sini saya masukkan ada 3, ada Cobalt, ada ITIL, sama TOGAF. Dan yang paling sering digunakan itu adalah TOGAF biasanya. Dan di sini saya perkenalkan saja untuk kerangkanya. Kita tidak akan bahas secara spesifik ya, karena akan dibahas di pertemuan selanjutnya terkait tentang arsitektur framework yang ada di perusahaan. Oke, untuk yang pertama itu ada Cobalt ya. Jadi Cobalt ini merupakan singkatan yang mana dia ini merupakan kerangka kerja yang fokusnya pada governance and control TI. Artinya bagaimana organisasi bisa memastikan bahwa TI yang digunakan itu benar-benar mendukung tujuan bisnis secara efektif, efisien, dan aman. Nah, itu merupakan fokus dari Cobalt ya. Yang biasanya Cobalt itu digunakan oleh manajemen puncak, misalnya auditor TI, terus tim divisi pengelola risiko atau divisi IT yang ada di governance ya. Terus untuk contohnya kalau di dalam organisasi ya, mungkin perusahaan besar itu menggunakan Cobalt untuk mengatur proses audit sistem TI misalnya, untuk memastikan kontrol keamanan data, terus menilai apakah penggunaan teknologinya itu benar-benar memberikan nilai apa tidak bagi bisnis yang mereka jalankan. Contohnya seperti itu. Ya. Lanjut ada ITIL. Oke. ITIL ini juga kerangka kerja yang biasanya digunakan untuk manajemen layanan TI ya. Jadi framework juga biasanya fokusnya itu pada
manajemen layanan TI ke pengguna. Maksudnya adalah bagaimana layanan TI-nya itu dirancang, terus di-deploy, dikelola, dan ditingkatkan supaya bisa memberikan nilai maksimal untuk pengguna ya ketika berbisnis. Seperti itu. Biasanya ITL ini untuk membantu organisasi memberikan layanan TI ya yang fokusnya pada kebutuhan pengguna. Contohnya mungkin bisa digunakan di helpdesk di perusahaan. Jadi ada prosedur untuk menangani keluhan pelanggan, terus ketika ada insiden itu ada catatannya dan ada kategorinya. Terus waktu responnya itu seberapa tanggap ya. Dan contoh lainnya adalah perbaikan mungkin yang dilakukan itu secara terdokumentasi. Jadi ada track recordnya yang bisa kita lihat atau kita bisa perbaiki untuk kedepannya. Itu contohnya. Ya, terus biasanya bukan cuma di bagian teknis ya kalau untuk pelayanan TI ya, jadi bisa untuk juga layanan. Jadi contohnya yang menggunakan Cobite ini, jadi dia fokusnya pada bagaimana layanannya ke pengguna secara langsung. Seperti itu. Lanjut ada TOGAF. Nah, ini yang paling sering digunakan ya. Ini merupakan framework juga yang fokusnya pada perancangan arsitektur TI dan bisnis. Nah, ini yang paling banyak digunakan karena fokusnya pada perancangan ya, maksudnya pada arsitekturnya yang akan dibikin di sistem. Jadi bagaimana cara organisasi itu benar-benar merancang sistem yang sejalan dengan strategi bisnis ya. Biasanya TOGAF itu membantu organisasi mulai dari merancang, mengelola, mengembangkan arsitektur TI-nya supaya mendukung tujuan bisnis mereka ya. Ini sangat relevan ya dengan topik kita hari ini untuk pengembangan SITI yang paling umum menggunakan TOGAF ya, yang mana TOGAF ini yang menghubungkan TI dengan strategi bisnis. Terus juga dia yang akan menyediakan bahasa bersama antara manajer dan teknisi ya, jadi sebagai jembatan. Bukan cuma soal teknologi tapi juga bagaimana TI itu bisa menjadi pondasi dari strategi bisnis. Contoh penggunaannya misalnya di bank ya, sebuah bank nasional itu mungkin menggunakan TOGAF untuk merancang sistem core bankingnya yang akan diintegrasikan ke aplikasi mobile misalnya m-banking atau segala macam ya, sesuai dengan target digitalisasi perusahaan. Jadi mereka mau menerapkan digitalisasi yang mana tidak perlu datang langsung kantor, semuanya bisa dari aplikasi, contohnya seperti itu. Oke, tidak lupa untuk kuis ya, untuk kepentingan absensi. Ini ada dua kuis, tolong diperhatikan ya. Nanti dijawab. Untuk kuis yang pertama ya. Kuis yang pertama itu berbunyi, organisasi sedang melakukan transformasi digital besar termasuk merancang ulang seluruh sistem TI agar selaras dengan strategi bisnis jangka panjang. Kerangka kerja apa yang paling sesuai untuk mendukung perancangan arsitektur ini? Ya, apakah menggunakan Cobite? Apakah menggunakan ITIL? Apakah menggunakan TOGAF? Jawabannya apa yang paling tepat menurut kalian? Jelaskan juga kenapa kalian memilih kerangka kerja tersebut. Seperti itu ya. Jadi misalnya kalian pilih misalnya ITIL. Kenapa memilih ITIL yang paling cocok atau yang paling tepat? Jadi sertakan juga penjelasannya kenapa memilih framework tersebut yang paling cocok dengan studi kasus ini ya. Lanjut untuk kuis yang kedua. Kapan kita menggunakan metode prototyping? Jadi ketika sistem yang dibangun seperti apakah kita harus menggunakan prototyping? Ya, itu untuk poin kuis yang keduanya. Oke. Tolong diselesaikan ya teman-teman sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Semoga ilmunya ditangkap dan bisa berguna buat teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.